Buat teman-teman yang ingin menjadi abdi negara, tentunya sudah pernah mendengar istilah PPPK. Tapi udah jelas belum apa bedanya PPPK dengan CPNS? Nah, di episode kali ini saya akan membahas apa perbedaan CPNS dan PPPK, serta bagaimana caranya teman-teman bisa mendaftar baik melalui jalur guru maupun non-guru. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Mampir juga dong ke channel kami yang lain. Ada tentang bisnis kuliner, K-pop, lifestyle, religi, reaction channel, dan sebagainya. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit. Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton. Apa sih PPPK itu? Ini adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sama halnya dengan PNS, abdi negara yang diangkat lewat jalur PPPK juga mendapatkan fasilitas yang sama seperti pegawai di pemerintahan pada umumnya. Mirip-mirip sama CPNS lah. Bedanya kalau PNS dari jalur CPNS diangkat seumur hidup, sedangkan kalau PPPK itu waktunya terbatas dengan kontrak kerjanya. Durasi kontraknya sendiri bisa bervariasi tergantung keperluan jabatannya. Selama ini orang taunya PPPK itu banyaknya untuk guru, tapi sebenarnya formasi non-guru juga ada. Kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu, ada 3 formasi yang biasanya dibuka untuk PPPK, yaitu tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Secara umum, berikut adalah syarat pendaftaran PPPK guru dan non-guru. Usia pelamar sesuai dengan batas usia yang diminta oleh jabatan yang akan dilamar. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dengan putusan pengadilan penjara 2 tahun atau lebih. Nah, ini menarik ya teman-teman. Berarti kalau kalian pernah dipenjara tapi kurang dari 2 tahun, kalian masih bisa daftar PPPK. Atau kalau kalian pernah dipenjara tapi karena kasus perdata dan bukan pidana, terlepas dari berapa lama kalian di penjara, kalian tetap bisa daftar PPPK. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik secara hormat maupun tidak hormat, dan juga tidak pernah mengundurkan diri. Buat teman-teman yang kerjanya di swasta, kalian juga tidak boleh pernah diberhentikan tidak dengan hormat. Selanjutnya, bukan anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang disyaratkan. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan bisa memenuhi persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, persyaratan yang tadi saya sebutkan di atas berlaku untuk PPPK guru dan non-guru ya. Tapi kalau kalian mau daftar formasi guru, ada persyaratan tambahannya, yaitu guru honorer di sekolah negeri dan swasta, termasuk guru X tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS ataupun PPPK di tahun sebelumnya, terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik, lulusan pendidikan profesi guru PPPG yang saat ini tidak mengajar. Kalau teman-teman sudah mantap mau daftar PPPK, sembari menunggu pendaftaran tahun ini dibuka, alangkah baiknya jika teman-teman mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Berikut adalah dokumen yang dibutuhkan. Pertama-tama kalian membutuhkan pas foto berlatar belakang warna merah maksimal 200 KB dengan tipe JPEG. Selanjutnya, kalian juga akan butuh foto selfie maksimal 200 KB, lagi-lagi tipenya JPEG. Kemudian, kalian butuh scan KTP, scan surat lamaran,
scan ijazah, dan Serdik atau STR maksimal 800 KB bertipe file PDF. Kalian juga akan membutuhkan scan transkrip nilai dan juga scan dokumen pendukung lainnya tergantung yang disebutkan di lowongannya. Sekarang mari kita bahas alur seleksi PPPK non-guru. Pertama-tama, teman-teman silakan daftar akun dulu lewat portal SSCASN. Linknya ada di deskripsi ya. Kalau kalian belum pernah punya akun, silakan bikin akun dulu, kemudian login, melengkapi biodata, dan mengupload foto selfie-nya. Di tahap kedua, silakan kalian pilih jenis seleksi dan pilih formasinya. Kemudian upload dokumen yang diminta, cek resume, dan akhiri pendaftaran. Kalau sudah, kalian bisa mencetak kartu informasi akun dan juga kartu pendaftaran akun. Selanjutnya, di tahap ketiga adalah seleksi administrasi. Jadi, panitianya akan memverifikasi data pelamar dan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi dan panitia kemudian akan mengumumkan hasil sanggahnya. Pelamar yang dinyatakan lulus bisa melakukan cetak kartu ujian. Dan untuk teman-teman yang lolos ke tahap keempat akan menghadapi seleksi kompetensi. Jadi kalian akan diminta untuk ikut ujian seleksi kompetensi dan panitia mengumumkan hasilnya. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi. Dan kemudian yang kelima adalah pengumuman kelulusan. Panitia akan mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi dan pengumuman ini bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus kemudian bisa melakukan pemberkasan. Selanjutnya, mari kita bahas alur seleksi PPPK formasi guru. Nah, kalau formasi guru lebih panjang ya tahapannya. Sama seperti alur PPPK formasi non-guru, untuk formasi guru ini pun teman-teman tentunya harus bikin akun dulu lewat portal SSCASN. Sekali lagi, linknya ada di deskripsi ya. Setelah login, silakan lengkapi biodata dan upload foto selfie kalian. Di tahap kedua, kalian harus mendaftar formasi. Silakan pilih jenis seleksinya PPPK guru. Kemudian NIK Anda akan dicek pada data Dapodik. Buat teman-teman yang data kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidiknya sudah ada di Dapodik, maka kalian bisa lanjut memilih formasi. Sementara untuk teman-teman yang merupakan guru honorer THK 2, lulusan PPPG, dan guru swasta, maka kalian akan diminta untuk melakukan validasi kualifikasi pendidikan pada link yang disediakan pada saat pengecekan Dapodik. Anda baru bisa memilih formasi setelah validasinya berhasil. Biasanya sistem info GTK butuh waktu sekitar 3 hari sejak kalian upload dokumennya. Selanjutnya, silakan pilih jabatan yang tersedia. Tentunya harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang Anda miliki ya. Upload dokumen pendukung, cek resume, dan akhiri pendaftaran. Kalau sudah, maka kalian bisa mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Selanjutnya, di tahap ketiga adalah seleksi administrasi. Karena kita sedang membicarakan tentang formasi guru, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai instansi penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi secara sistem. Setelah hasilnya diumumkan, pelamar yang nggak lulus bisa melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi, sementara yang lulus bisa mengikuti ujian seleksi kompetensi teknis dan melakukan cetak kartu ujian. Nah, di tahap seleksi kompetensi teknis ini ada yang berbeda nih. Untuk proses seleksi PPPK formasi guru dibandingkan dengan CPNS, kalian akan mendapatkan 3 kesempatan untuk seleksi kompetensi teknis. Jadinya kalau nggak lulus yang pertama, kalian masih bisa ikut yang kedua. Kalau masih belum lolos juga, kalian bisa ikut seleksi yang ketiga. Nah, pelamar yang dinyatakan lulus bisa melakukan pemberkasan dan mulai bekerja.
Mimin udah bisa nebak nih pertanyaan kalian selanjutnya. Mbak, kapan ya pendaftaran PPPK dibuka? Semuanya tergantung pemerintah sih, tapi biasanya di pertengahan atau menuju akhir tahun. Makanya, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan berita-berita seputar pendaftaran CPNS dan PPPK di channel ini. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!